19 April 2024 saya mau bersiarah ke Eropa, Lourdes, Roma, dan sebagainya. Jika Anda tertarik, silahkan segera mendaftarkan diri. Halo saudara-saudara yang dicintai Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Selesai Ekaristi harian, saya ingin menyapa para suster. Karena ada satu suster Istiana yang tertusuk paku kakinya. Tetapi juga ada suster baru namanya suster, nanti kita kenalan sendiri. Nah, saya ingin ngobrol dengan mereka sambil sarapan pagi. Lagian memang beberapa minggu ketika mestinya bertugas misa di susteran, saya off karena bolak-balik Jogja menengok ibu dan juga ketika wafat. Sekarang saya merasa perlu untuk menyapa mereka. Yuk kita masuk ke susteran. Halaman 41. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang terkasih, makanan yang telah tersedia ini dikumpulkan dari jeripaya sesama kami. Jadikanlah makanan ini sarapan yang menjadikan kami semakin cakap dalam pengabdian-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Makasih ya sudah datang. Makan pagi di susteran CB Indragiri Wonogiri. Berarti ini aku mau berikan kepada Suster Yoselin. Terima kasih. Yang paling kecil dapat paling besar. Baik, saudari-saudara, kita punya suster baru di sini, masih muda sekali, imut-imut. Iya. Namanya siapa, suster? Suster Yoselin. Suster Yoselin. Suster itu umur berapa? Kayaknya baru SMP ya? Umur 20 tahun. 20 tahun, ternyata orang muda pun berani menjawab untuk dipanggil menjadi seorang biarawati. Suster, kamu dari mana? Dari Lampung. Ini ngobrol itu lo ya. Yang lain ngobrol yang lain boleh. Lampung itu banyak orang tidak bisa membayangkan. Dekat dengan Pulau Jawa. Ya, tidak terlalu jauh dengan Pulau Jawa. Dari pelabuhan apa? Bakauni. Berapa kilo sih? Kalau rumah saya jauh dari pelabuhan Bakauni. Tapi kalau provinsinya sendiri dekat dari. Jauh itu berapa sih? Kalau rumah? Dari Bakauni sekitar 5 jam. Oh, ya nggak jauh. Oke, masih oke. Tapi karena sekarang terbantu dengan jalan tol, jadi lebih cepat. Suster Yoselin. Berarti kamu lulus SMA langsung dong? Iya. Biasanya banyak anak-anak SMA masih berpikir dengan mimpi-mimpi yang macam-macam, dan kamu sudah fokus untuk menjadi suster. Memang panggilan sejak kecil? Iya, panggilan untuk menjadi suster itu sejak kecil, karena sejak kecil sering berjumpa dengan para suster begitu. Ketika piang, kemudian. Suster apa waktu itu yang kamu jumpai? Bukan CB kan? Atau CB? Bukan. Oh. FSGM dan HK. Oh, ada dua. Iya, karena di keuskupan para suster Hati Kudus dan FSGM. Belum kenal CB waktu itu. Dan banyak masyarakat, apalagi di daerah saya, belum mengetahui kalau ada CB di Lampung. Karena lebih banyak FSGM dan HK yang sering live in, terus kunjungan ke paroki itu FSGM dan HK. Bagaimana kamu sampai berkenalan dan kemudian jatuh cinta pada kongregasi Carolus Borromeus? Waktu itu para suster akan mendirikan biara di Tulang Bawang Barat, di Kubaba, di daerah saya. Kemudian
para suster CB sering live in, jadi kurang lebih 1 bulan itu sering bergantian begitu para suster CB. Setiap hari Jumat sampai Minggu itu pasti ada suster CB yang datang ke sana, daerah-daerah ke live in begitu. Kemudian suatu kali ada suster Rosalinda yang live in di stasi saya. Waktu itu saya sudah lulus dari SMP mau ke SMA. Kemudian beliau menawarkan gimana kalau tinggal di asrama di Tanjung Senang, CB. Kemudian saya bertanya sama bapak tidak mengizinkan, di sini aja, nggak usah ke asrama, di rumah aja. Kemudian ya sudah. Setelah itu saya sudah mendaftar di SMA negeri di Tulang Bawang Barat. Kemudian sudah diterima. Tapi sekitar 2 atau 1 minggu sebelum masuk sekolah, Romo Paroki, waktu itu Romo Tripomo, memanggil bapak ke paroki, ke pastoran. Kemudian pulang-pulang bapak sudah membawa formulir pendaftaran asrama dan sekolah di Tanjung Senang. Kata saya, kok tiba-tiba bapak udah bawa formulir begitu, apa yang dikatakan oleh Romo Paroki gitu. Dan setelah itu bapak bilang, ya udah sekarang terserah kalau mau ke asrama enggak. Akhirnya saya ke asrama. Nah di situ saya mulai, ya karena sudah hidup dengan para suster CB selama kurang lebih 3 tahun, akhirnya ya jatuh cinta gitu dengan para suster CB, karena akan lebih mudah untuk masuk ke apa ya, mengenalnya begitu, karena sudah mengenal hidup bersamanya suster CB begitu. Jadi lebih mudah untuk mengenalnya lagi ketika masuk rumah pembinaan. Apa yang memesona atau menarik kamu untuk mengambil pilihan menjadi seorang biarawati, untuk menjadi seorang suster? Apa yang membuat kamu tertarik? Apa? Pertama kali ketika ya sejak kecil ya Romo, karena itu sejak kecil. Jadi pertama kali lihat para suster itu menyenangkan begitu, ramah, kemudian bisa mengajak. Suster Desi galak. Kan waktu itu belum ketemu Suster Desi. Suster Desi karena yang saya temui kan waktu itu para suster yang menyenangkan begitu, bisa berbaur dengan dari yang kecil sampai yang tua begitu. Itu yang membuat saya ya tertarik begitu. Itu yang membuat saya terpesona dari kecil. Dan saya anehnya, kalau biasanya anak kecil itu ditanya pasti ganti-ganti, pengen jadi dokter, polisi dan lain sebagainya. Tapi waktu itu saya dari kecil sampai besar ditanya mau jadi apa, jadi suster begitu. Mungkin itu adalah ya mungkin cara Tuhan begitu. Itu yang membuat saya ya sampai SMA juga masih nyantol begitu. Lalu kenapa kamu memilih kongregasi Carolus Borromeus? Yang pertama karena sudah mengenal para suster ketika hidup di asrama. Kemudian melihat apa ya, karismanya para suster CB itu berwibawa begitu. Apalagi dengan para suster pakaiannya yang maksudnya. Iya. Itu bukan ya? Apa jadi? Itu tidak hanya pakaian. Oh iya. Kirain pakaiannya. Pakaian itu kan cepat luntur. Oh gitu ya. Tapi kalau sikap hidupnya itu sebuah kesaksian. Iya, terima kasih. Terus apa lagi? Kemudian dengan karya-karya para suster yang apa ya, yang luas begitu, itu yang membuat saya tertarik untuk apa ya, bergabung dengan kongregasi CB. Namun pada waktu itu bapak sedikit apa ya sedikit menolak begitu karena pembinaannya jauh dan saya anak terakhir, kakak saya sudah pada menikah begitu. Jadi selalu ada alasan, yang anak pertama, anak terakhir, dan saya adalah anak tengah. Orang tua itu kan orang tua. Ini yang budaya rakyat tadi. Romo Bruder Suster, pokoknya Mbak Yayam itu. Anak pertama pun ya. anak pertama udah ketiga ya. Ya, anak pertama sampai ketiga. Terus kamu sudah berapa tahun berproses dari postulan dari aspiran? Kamu udah pakai aspiran nggak? Iya, aspiran, tapi aspiran hanya sebentar di Shantikara. Oke. Terus habis itu masuk postulan 1 tahun, kemudian masuk novis 1 tahun, dan ini mau 2 tahun. Jadi hampir 3 tahun. Selama hampir 3 tahun kamu merasa semakin enjoy atau semakin menggelisahkan atau semakin apa sih? Semakin enjoy, namun juga ya semakin apa ya, Romo, tegang begitu, tegang. Kenapa? Dan
dengan segala pergulatan yang ada, jadi ya campur begitu, tapi apa ya, dominan dalam perasaan ya enjoy begitu, menikmati dengan proses, karena ya ini adalah suatu proses begitu, dan dengan dukungan orang tua yang membantu saya untuk ya selalu berjuang untuk berproses gitu, karena bapak ya selalu apa ya memberi motivasi gitu, kalau ya kamu bisa gitu. Di dalam biara ya memang kayak gitu dinamikanya begitu. Baik, Suster Yuselin, pertanyaan berikutnya begini. Aku lupa isi pertanyaan tadi. Kamu ingin menjadi pribadi suster yang seperti apa? Kamu sedang berproses dan baru 3 tahun gitu kan? Pengen menjadi pribadi suster yang seperti apa sih? Pribadi suster yang rendah hati, kemudian sederhana, dan mau membaur dengan siapapun mereka yang mau dilayani begitu. Tentang mau statusnya seperti apa, entah guru, entah di tukang masak di dapur, entah apapun, kamu tidak peduli. Kamu oke semuanya. Hebat sekali. Yuselin, satu lagi pertanyaannya. Kamu punya role model nggak? Sosok suster yang kamu merasa aku seperti dia, ingin seperti dia. Ada nggak? Role model, tidak harus CB atau siapapun. Atau apapun pribadi yang menjadi role model. Pasti bukan Romo Andika kan? Jangan ya. Selama Siapa ini ya? yang menjadi role model adalah Ibu Magistra saya, Suster Yosita. Karena beliau orangnya sangat apa ya, humble, rendah hati dan terbuka dengan siapapun begitu. Karena siapapun tamu yang datang ke novisiat itu terbuka, siapapun itu. Entah dikenal atau tidak, beliau sangat apa ya? Ya, welcome. Ya, welcome dengan halo Suster Yosita, credit point bagi Yuselin. Oke. Terakhir, terakhir. Apa yang ingin kamu katakan kalau ada ratusan atau orang muda ada di depanmu? Kamu ingin mengatakan apa pada orang-orang muda itu? Jangan takut, jangan bimbang, jangan gelisah untuk menjawab panggilan Tuhan, untuk menjawab ya. Karena kita menjadi anak muda itu menjadi generasi masa depan gereja, dan untuk menjadi suster itu nggak seperti yang kalian bayangkan begitu, berdoa terus menerus dan lain sebagainya, tapi kita bisa ya menjadi biarawati yang bisa mengikuti zaman sekarang begitu, tidak merubah kehidupan, tidak merubah apa ya identitas seorang biarawati gitu, tapi kita bisa mengimbangi dengan ya zaman sekarang begitu. Jadi sekarang banyak anak muda yang ikut bergabung gitu. Kami ya teman-teman saya juga banyak yang yang anak muda begitu, dan jangan takut kalian yang sudah bekerja, sudah punya pacar, karena Tuhan untuk itu meninggalkan lebih pintar. Karena Tuhan itu lebih pintar dan banyak caranya untuk menarik hati kalian semua. Terima kasih ya Yuselin. Tepuk tangan ya, keren. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi inspirasi banyak orang muda ya. Amin. Semoga kami mampu memberikan kasih-Mu itu kepada sesama yang kami jumpai, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 19 April 2024 saya mau berziarah ke Eropa, Lourdes, Roma dan sebagainya. Jika Anda tertarik, silahkan segera mendaftarkan diri.